Selamat siang, mari semangat dan ikuti alurnya. Gasken. Baik Su Wuzu maupun Xie Linyuan tidak memperhatikan hal ini, dan mata mereka hanya saling menatap. Su Wuzu, kamu hanya bisa bertarung melawanku dengan bantuan keterampilan tempur tingkat ketiga, tetapi keterampilan tempur tingkat ketiga menghabiskan banyak waktu. Xie Linyuan memandang Su Wuzu dan berkata, "Kamu tidak perlu khawatir tentang itu." Su Wuzu menjawab, "Hahaha, kamu sepertinya bisa menandingi alam bawaan. Tapi kamu tidak bisa bertahan. Berapa banyak trik yang bisa kamu pertahankan dengan konsumsi seperti itu? Aku benar-benar bisa menyeretmu sampai mati. Alam yang didapat akan selalu menjadi alam yang didapat." Nada suara Xie Linyuan mengerikan. Begitu banyak omong kosong. Su Wuzu tidak memberitahu pihak lain lagi, dan terus membunuh masa lalu. Madeleine, siapa yang tidak tahan terlalu banyak menipu? Arah pisau panjang, dengan kekuatan yang menakutkan, secepat listrik. Pihak lain benar, dia akan menggunakan keterampilan tempur kelas 3 dengan kekuatan Tianjing di masa depan, yang akan menghabiskan banyak darinya. Namun, apakah dia takut dikonsumsi? Aku mengerti berapa lama kamu bisa bertahan. Aku akan menggunakan kepalamu sebagai pispot hari ini. Xie Linyuan meledak dengan amarah, niat membunuh yang menakjubkan. Belati di tangannya meledak dengan kekuatan spiral, menusuk Su Wuzu pada titik kunci. Di kejauhan, ketika Qin Yunji dikejutkan oleh kekuatan Su Wuzu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, "Su, dapatkah saudara ipar saya menjadi lawannya?" Qin Li menggelengkan kepalanya dan berkata, "Xie Linyuan benar, Sky Splitting Slash mengkonsumsi terlalu banyak ki dan darah. Meskipun dia bisa melawan Xie Linyuan dengan ini, itu tidak akan bertahan lama. Dalam pertarungan ini, tidakkah dia akan kalah cepat atau lambat?" kata Qin Yunji. Qin Li mengangguk, dan dia akan berjalan menuju platform batu. Kedua leluhur Mao dan Li berdiri lagi pada saat ini dan berkata, "Saudara Qin, mari kita tetap di sini dengan jujur, tonton saja dramanya, jangan keluar sendiri." Mengganggu seorang junior, Li Wangfeng, kamu benar-benar menjanjikan. Qin Li berkata dengan dingin kepada kepala keluarga Li. Seseorang yang bisa melawan Xiantian tidak dapat dianggap sebagai junior. Ini adalah saudara Qin, yang benar-benar berbahaya dan licik. Aku berkata mengapa kamu harus menikahi putrimu dengan sia-sia. Aku khawatir kamu sudah tahu dia begitu kuat. Li lupakan angin. Aku tahu sial. Qin Li juga sangat sedih, dan semakin dia ingin mengalahkan Su Wuzu, anak ini benar-benar tidak memiliki rasa identitas dengan keluarga Qin, jika tidak dia bahkan tidak akan menyembunyikannya. Hehe kakak Qin, menantumu jenius, tapi dia terlalu sombong. Dia tidak mampu bertarung di alam bawaan. Mungkin dia benar-benar ingin kepalanya digunakan sebagai pispot hari ini. Li Wangfeng melihat ke lapangan, semua orang Su Wuzu dapat melihat kekurangannya, dan tidak ada ketegangan dalam pertempuran ini. Di lapangan, pertempuran antara keduanya menjadi semakin sengit, dan suara keras pecah. Platform batu telah lama menjadi tumpukan kerikil. Bang bang bang. Su Wuzu menggunakan Sky Splitting Slash lagi, dan memotong jejak berdarah di kehampaan, yang sangat sombong. Pada saat ini, napas Su Wuzu menjadi lebih keras, dan wajahnya pucat, seolah-olah darahnya tidak mencukupi. Tidak bisakah kamu bertahan? Xie Linyuan tampak muram dan muram, berapa kali kamu bisa menggunakannya? Saat berbicara, serangannya sedikit lebih keras. Xie Linyuan masih sangat berhati-hati saat ini. Dia takut Su Wuzu akan berpura-pura bingung. Meskipun konsumsi energi darah Su Wuzu saat ini berada di luar imajinasinya, dia berpikir bahwa itu bukan energi darah yang dimiliki oleh alam Hautian, tetapi dia masih sangat berhati-hati. Ledakan. Belati itu menikam Su Wuzu dengan lurus, dan Su Wuzu menghindarinya ke samping. Ini membuat murid Xie Linyuan menyusut, dengan ekspresi mengerikan di wajahnya. Anak ini baru saja menyerang dengan ganas, tetapi dia benar-benar menghindar saat ini. Sepertinya dia benar-benar berada di akhir permainan. Aku tidak bisa membiarkannya kabur, aku harus menjeratnya dan membunuhnya. Su Wuzu, sudah hampir waktunya, kamu bisa mati. Xie Linyuan meledak dengan seluruh kekuatannya, belati bersinar dengan kilau, cahaya dingin itu dingin, dan dia sangat gesit, membawa ketajaman yang mengerikan dan menyerang jantung vital Su Wuzu. Su Wuzu, kamu akan kalah, seseorang berkata. Bagaimanapun, itu masih di alam yang diperoleh, tetapi mampu bertarung seperti ini juga membuktikan kekuatannya.
Dia harus melarikan diri saat ini. Ia ada kecenderungan untuk kalah. Karena tidak ada harapan untuk menang, dia pasti tidak akan bertarung sampai mati. Tapi Xie Linyuan seharusnya tidak membiarkannya melarikan diri. Melihat tembakannya, itu adalah langkah pasti untuk memblokir mundurnya Su Wuzu. Belati yang datang dengan cepat tidak membuat Su Wuzu takut, dia menari dengan pedang panjangnya, yang berisi gerakan membunuh yang kuat. Kekuatan anak ini sangat kuat dan sedikit menakutkan. Yu Feng berkata kepada Dai Yao Yao, keterampilan tempur tingkat ketiga telah terus digunakan begitu lama, tetapi belum habis. Bagaimana Anda mengenal orang seperti itu? Saya mengajar di aula seni bela diri keluarga Qin. Pertama kali saya melihatnya, saya pikir dia berada di alam Qi dan darah, tetapi dalam waktu singkat, dia tiba di tingkat ke-9 dari hari yang diperoleh. Saya curiga bahwa dia bertindak di depan saya dan dengan sengaja menyembunyikan kekuatannya. Masuk akal, pada saat ini, Yunzu seharusnya tidak dapat menemukan bakat seperti itu, kata Dai Yao Yao. Tidak heran jika Dai Yao Yao mengajar Yu Feng di Wutang keluarga Qin, meskipun dia adalah seorang penyihir yang ditakuti oleh orang lain, dia juga memiliki hobi mesum, yaitu dia suka menjadi guru. Hanya saja ada karakter seperti Su Wuzu di Yunzu, dan dia memiliki ambisi untuk menjadi Raja Linan, apakah benar-benar tidak ada tata letak? Pedang yang memasuki Dao, darah yang kuat, dan keterampilan medis yang luar biasa. Dengan ini, daftar 100 pertunjukan diharapkan untuk bersaing. Yunzu telah mengalami bencana tahun itu, dan tidak ada latar belakang untuk menumbuhkan karakter seperti itu. Ditambah dia berpikir menjadi Raja Linan, jika bukan karena pengaturan orang lain, aku akan menelan batu bata di bawah kakiku. Yu Feng bersumpah, Linan tidak akan tinggal di sini lagi, aku takut dia akan terjebak di pusaran air, jadi aku harus segera pergi. Dai Yao Yao terkikik dan berkata, jika itu masalahnya, maka itu bahkan lebih menarik. Yunzu sudah terlalu lama diam, dan ada baiknya seseorang mengganggu situasi. Yu Feng tercengang, memikirkan identitas penyihir itu, dan berpikir bahwa dia juga pusing. Penyihir ini sangat menginginkan kekacauan di dunia, dan dia benar-benar mengatakan ini padanya. Ketika dia mengatakan ini, Yu Feng melihat ke lapangan lagi pedangnya sangat kuat, mengapa tidak menggunakannya, jika dia menggunakannya lebih awal, dia mungkin akan mengejutkan lawan. Saya tidak berdaya untuk menggunakan pedang itu, dan saya ditahan oleh lawan, dan aku mungkin benar-benar terbunuh. Bagaimana kamu tahu bahwa dia tidak dapat menggunakan pedang itu lagi? Dai Yao Yao meregang dan sangat menggoda. Yu Feng terkejut dan menatap Su Wuzu di lapangan. Dia masih memiliki kemampuan untuk melemparkan pedang itu jika ini masalahnya, maka Qi dan darah tidak hanya agung, tetapi juga digambarkan sebagai horor. Tidak mungkin Yu Feng menggelengkan kepalanya dengan kuat, tidak peduli seberapa kuat seseorang, dia tidak akan mencapai tingkat sesat itu. Ada banyak teknik rahasia di dunia ini, bagaimana kamu tahu bahwa dia tidak memiliki teknik rahasia seperti itu? Dai Yao Yao berkata dengan percaya diri pada Su Wuzu saat ini, aku hanya berpikir bahwa seorang pria yang bahkan bisa membodohiku adalah pasti cukup berbahaya. Yu Feng mengerutkan kening, berpikir bahwa bahkan jika ada metode rahasia seperti itu, sangat sulit untuk mengolahnya, dan Su Wuzu benar-benar dapat mengolahnya di langit. Di lapangan, Su Wuzu terjerat oleh Xie Linyuan, dan dia tidak punya kesempatan untuk melarikan diri. Banyak orang menggelengkan kepala ketika mereka melihatnya Su Wuzu ingin melawan Xiantian melintasi perbatasan. Tetapi bagaimanapun juga Xiantian adalah Xiantian. Mati. Xie Linyuan memblokir 8 pisau Su Wuzu, dan napasnya melemah. Dia meraung, dan belati itu meledak dengan kekuatan yang agung dan menakutkan, dan menghantam Su Wuzu. Keterampilan tempur Su Wuzu meledak dengan 9 pedang, bahkan jika dia masih bisa mematahkan pedang ke-9 saat ini, dia putus asa saat ini dan meledak untuk membunuh Su Wuzu dengan seluruh kekuatannya. Xie Linyuan tampak ganas, niat membunuh memenuhi pupil matanya, dan belati di tangannya seperti ular berbisa. Pada saat ini, dia percaya diri dan pasti akan menembus tubuh Su Wuzu. Su Wuzu bertarung dengannya begitu lama, apakah dia pikir dia tidak menahan diri sama sekali? Ini adalah jurus pembunuhnya. Melihat Su Wuzu semakin dekat di pupilnya, dia menjadi semakin kejam, dan kekuatannya mengalir deras. Su Wuzu sudah selesai, banyak orang berseru. Ekspresi Qin Li juga berubah saat ini, di mana dia berharap kekuatan tempur Xie Linyuan tiba-tiba meningkat sedikit.
Dia ingin bergegas, tetapi dihalangi oleh kepala Maoli. Hahaha, tunggu dia mati. Li Wangfeng tertawa. Belati pertama menikam tubuh Su Wuzu, dan kali ini pisau panjang Su Wuzu menghadapnya. Tetapi semua orang dapat melihat bahwa pisau Su Wuzu tidak cukup untuk menahan belati itu. Bisakah kamu menghentikanku? Xie Linyuan tertawa. Pada saat ini, Su Wuzu tertawa, memandang Xie Linyuan dan berkata, apakah kamu tahu mengapa aku bertarung denganmu begitu lama? Itu hanya untuk memberimu kepercayaan diri, dan aku takut kamu akan melarikan diri. Banyak orang tidak mengerti senyum Su Wuzu, dan Xie Linyuan juga tidak mengerti, tetapi dia juga tidak ingin mengerti, dia hanya ingin membunuh Su Wuzu dan menyebutkan kecepatannya lagi. Pada saat ini, Su Wuzu, pisau panjang di tangannya sia-sia, mengubah pisau menjadi pedang, dan pisau panjang saat ini tiba-tiba bergetar. Tentu saja, cairan dalam mangkuk hitam Su Wuzu juga dikonsumsi dengan gila-gilaan. Niat pedang dituangkan ke dalam pedang panjang pada saat ini, Su Wuzu akrab dengan pedang diam, dan niat pedang sepenuhnya tenggelam ke dalam pedang panjang dan tidak tumpah. Hujan memecah gunung. Su Wuzu menebas, dan semua orang merasa bahwa pedang ini berbeda, tetapi mereka tidak pernah memahami niat bela diri, dan tidak dapat melihat perbedaan sama sekali. Hanya Xie Linyuan yang tiba-tiba merasakan beberapa tetes hujan jatuh di wajahnya. Hanya saja sudah terlambat baginya untuk memikirkannya. Belati dan pisau panjang bentrok, awalnya berpikir bahwa belati dapat menghancurkan pisau panjang Su Wuzu. Namun hasilnya mengejutkan dia, kerisnya seperti ubin memukul batu, dan belati hancur di tangannya. Pisau panjang Su Wuzu tak terkalahkan, dan menusuk langsung ke dadanya. Betul sekali. Itu menusuk ke dadanya, menusuknya langsung, darah mengalir keluar di sepanjang ujung pisau panjang, dan dia bahkan tidak punya waktu untuk berteriak, kekuatan yang kuat benar-benar menghancurkan vitalitasnya. Mata Xie Linyuan melebar, melihat pisau panjang yang menembusnya, dan kehilangan suaranya karena keengganan dan kengerian. Dari tembakan Xie Linyuan hingga kejatuhannya, adegan ini terjadi dalam kilatan kalsium karbida, begitu cepat sehingga orang tidak bisa bereaksi. Banyak orang masih tenggelam dalam suplemen otak mereka sendiri, dan yang mereka tunggu adalah gambaran Su Wuzu yang terluka parah. Tapi, banyak orang mengedipkan mata dengan keras, dan banyak gadis bahkan menggosok mata mereka dengan tangan. Mereka tidak dapat memahami adegan ini saat ini, dan mereka bahkan tidak melihat trik ini dengan jelas. Dai Yao Yao duduk di atap, menyaksikan adegan ini dan menghela nafas lega, tentu saja. Seperti yang saya harapkan. Yu Feng juga tercengang saat ini, orang ini benar-benar membunuh ranah Xiantian. Salah satu dari 10 master teratas di kota Linan, alam Xiantian, pilar keluarga Xie, baru saja mati seperti ini. Semua orang merasa kulit kepala mereka mati rasa, memandang Su Wuzu, dan melihatnya berdiri di tengah tumpukan reruntuhan kerikil, dengan banyak debu di tubuhnya, tampak sedikit malu, tetapi tidak ada yang berani mengejeknya saat ini. Hanya kekaguman yang tersisa di matanya. Sampai sekarang, mereka belum mengerti bagaimana Su Wuzu membunuh Xie Linyuan. Xie Linyuan meninggal ketika dia melihat Su Wuzu menebas. Semakin banyak, semakin menakutkan mereka. Bagaimana ini mungkin? Li Wangfeng bergumam pada dirinya sendiri, dan dia juga kesulitan menerima kenyataan ini. Xie Linyuan benar-benar mati seperti ini. Ini adalah salah satu yang terkuat di kota Linan. Bahkan jika itu dia percaya diri dalam mengalahkan Xie Linyuan, tetapi dia tidak yakin tentang membunuh lawan, bagaimanapun, Xie Linyuan tidak bisa melarikan diri. Tapi sekarang, pihak lain mati di tangan Su Wuzu. Dengan kata lain, Su Wuzu memiliki kualifikasi untuk sejajar dengan mereka. Seorang junior, masih bajingan yang telah dimarahi sebagai sampah, telah menjadi orang terkuat di kota Linan, dan memiliki kualifikasi untuk membangkitkan situasi di Linan. Qin Li, caramu bagus. Li Wangfeng menatap Qin Li dengan muram. Qin Li juga bingung saat ini, melihat mayat Xie Linyuan, sulit membayangkan bahwa ini adalah salah satu penguasa kota Linan. Melihat Su Wuzu, Qin Li tidak bisa menahan diri untuk mencubit dirinya sendiri, membuktikan bahwa apa yang dilihatnya bukanlah mimpi. Mengingat pisau yang Su Wuzu membunuh Xie Linyuan barusan, dia bingung apakah Su Wuzu benar-benar kuat, atau Xie Linyuan membuat kesalahan dan terbunuh dengan satu pisau. Hanya saja, bagaimana bisa alam bawaan membuat kesalahan fatal seperti itu?
Sangat kuat, kata Qin Yunji sambil menelan air liurnya, menatap mata Qin King. Wajah bersalju Qin King tampak damai, tetapi hatinya juga tidak damai. Kecelakaan, dia terkejut. Terkejut, dia terkejut. Dia tiba-tiba merasa bahwa dia tidak pernah mengenal Su Wuzu, tidak pernah bertanya-tanya apa yang dia pikirkan untuk waktu yang lama. Meskipun dia tidak mengatakan apa-apa, dia bangga di dalam hatinya, dan dia membenci Su Wuzu. Jadi, bagaimana dengan Su Wuzu ketika Anda bertindak seperti itu sebelumnya? Apakah Anda menertawakan diri sendiri karena buta hati? Qin King Mo tersenyum pahit, mereka adalah suami dan istri, tetapi mereka adalah dua orang yang paling tidak dikenal. Qin King memandang Su Wuzu dan melihat bahwa dia dalam keadaan malu saat ini. Citranya saat ini sangat berbeda dari apa yang dia ingat. Dia berkata, jika kamu bisa mengendalikan emosimu, kamu tidak bisa menyebutnya cinta. Inikah yang telah dia pelajari selama bertahun-tahun? Memikirkan keburukan dan penghinaan yang telah dia alami sepanjang waktu, Qin King mengerutkan bibirnya. Dapatkah dia mempertahankan peningkatan dirinya dan berkultivasi ke tingkat ini di lingkungan seperti itu? Tapi Qin King Mo merenung sejenak dan merasa bahwa dia tidak bisa melakukannya. Dia takut dia sudah menyerah pada dirinya sendiri. Su Wuzu secara alami tidak tahu bahwa semua orang yang hadir menebus perilakunya. Pada saat ini, dia menggunakan pedang keheningan, dan seluruh orang kelelahan. Bahkan jika itu mencapai tingkat ke-9 dari hari yang diperoleh, hampir tidak mungkin untuk menahan gerakan ini. Untungnya, masih ada lusinan tetes cairan di mangkuk hitam. Setelah Su Wuzu melahapnya, dia memulihkan hampir setengah dari darahnya. Dia melirik mayat si Linyuan. Jika dia tidak ingin bunuh diri, dia tidak akan bisa membunuhnya. Lagi pula, dia hanya punya satu kesempatan untuk menggunakan pedang keheningan. Su Wuzu bertarung dengannya begitu lama, dan terus membuatnya mati rasa, bukankah itu hanya untuk membunuh satu pukulan? Dipenggal di alam bawaan sudah cukup untuk mengejutkan banyak orang. Terima kasih.